Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Mbak Nuna, sebuah kisah yang berjudul Astral. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jam pelajaran telah usai. Hari pertama berlalu dengan cukup mengesankan. Ahmad mengajar di kelas dengan penuh kesungguhan. Tidak tampak sedikit pun kalau ia sedang mengalami masalah di rumah. Di rumahnya, di rumah Raden Kertakesuma dan di rumah dekat perbatasan desa. Di ruang guru, Ahmad sudah siap akan pulang setelah merapikan tasnya. Namun beberapa detik setelah ia melangkah keluar, seseorang memanggilnya. Ahmad. Orang yang dipanggil menoleh cepat, rupanya Pak Mahfud yang memanggilnya. Di ruang kepala sekolah, Ahmad disuguhi wedang jahe yang Pak Mahfud beli sendiri ketika jam istirahat tadi. Menjelang waktu pulang sekolah, Pak Mahfud kembali ke madrasah. Ia merencanakan perjamuan ini sejak pagi, sejak mengetahui Ahmad sudah mulai mengajar lagi. Ia pergi keluar dan membeli minuman segar sari jahe ini. Di meja kerjanya, ia juga menyuguhkan Ahmad kacang rebus. Seperti sepasang kawan yang hendak menghabiskan masa dengan menonton wayang atau bergadang semalam, Pak Mahfud tidak mau melepas Ahmad untuk segera pulang. Kau apa kabar? Kalimat pertamanya sungguh syarat kasih sayang. Ahmad tidak kuasa menampiknya. Ia sangat menghormati orang tua itu. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Ahmad mencoba membalas perhatian tulus Pak Mahfud. Sebenarnya kedua orang mantan santri sekaligus mantan guru dan murid itu sudah bertemu pagi tadi. Mereka pun sudah sempat bertutur sapa. Tetapi percakapan di dalam ruangan ini berbeda. Mereka bisa leluasa bertukar cerita dan berbagi kabar, mirip seperti dulu waktu mereka masih satu pesantren. Waktu Ahmad masih jadi murid kesayangan Pak Mahfud, mereka sering menghabiskan waktu bersama. 5 hari bukanlah waktu sebentar. Kau sudah cukup belajar tentang rumah itu, para penghuninya, dan bagaimana keadaan di sana. Pak Mahfud mulai menanggapi cerita yang Ahmad sampaikan panjang lebar. Sementara Ahmad terdiam menunggu tanggapan Pak Mahfud selanjutnya. Kalau kau tidak keberatan, aku akan menemanimu pergi ke pesantren, menemui Kiai Hasan untuk meminta pertolongan. Mendengar perkataan Pak Mahfud, Ahmad merasa sedikit hawa sejuk tiba-tiba masuk ke dalam kerongkongannya. Ia mengira ini akibat wedang jahe yang diseruputnya, tetapi rupanya bukan. Kesejukan itu terus bergerak mendinginkan hatinya. Panas yang selama beberapa hari ini membungkus pikiran kikis oleh air kesejukan yang Pak Mahfud tawarkan. Ditambah seruputan wedang jahe, seluruh badannya kini menghangat dan harapannya perlahan mulai terbuka. Mereka sepakat menyudahi pertemuan hangat itu setelah menentukan kapan waktu yang tepat untuk pergi ke Jawa Timur, ke pesantren dan menemui Kiai Hasan Azhari. Adzan Isya berkumandang di musola tempat Ahmad mengajar ngaji. Anak-anak kampung bergembira apabila masuk waktu Isya. Tiada lain karena waktu mengaji telah usai. Jemaah musola semakin hari semakin bertambah surut, entah karena apa. Tapi Ahmad ingat, terakhir kali ia menjadi imam dengan jumlah makmum sebanyak 3 saf adalah sebelum dirinya berangkat mengobati Raden Kertakesuma. Saat ini, jumlah makmum hanya sebaris, dipenuhi oleh sesepuh-sesepuh kampung. Itu pun dibantu anak kecil yang sedang mengaji. Jika jumlah anak-anak yang mengaji banyak, maka saf sholat bisa jadi 2 baris. Seperti malam ini. Di sela-sela takbiratul ihram, angin malam menelisik masuk ke dalam musola melalui jendela dan pintu-pintu yang terbuka. Anak-anak yang berbaris di belakang celingukan memandang keluar. Mereka mulai tidak tenang dan saling bersikutan. Belum berhenti dari aksi kanak-kanaknya, para bocah kampung itu kembali diusik oleh bunyi daun yang berbisik. Angin semakin kencang dan riuh pepohonan kian ramai. Akan tetapi tidak ada yang berani membuat keributan. Anak-anak itu takut dimarahi bapak-bapak mereka, sebab keesokan harinya, jika ada yang berisik di musola pada waktu sholat, akan jadi bahan perbincangan panas.
orang akan mengatai anak-anak itu dengan sebutan yang tidak-tidak. Anak nakal, anak tidak tahu diri dan tidak mengerti sopan santun. Penghakiman yang semena-mena itu nantinya akan cepat sampai ke telinga orang tua mereka. Dari sanalah asal mula biang kemarahan para orang tua. Ahmad selaku imam dan guru ngajinya sebenarnya tidak pernah marah. Justru ia memberitahu dengan halus. Tapi orang tua di kampung ini sangat bebal. Seolah-olah mereka sendiri lahir dan langsung tua bangkak. Tidak pernah jadi anak dan mengalami kehebohan masa kanak-kanak. Tenangnya anak-anak di dalam musola rupanya tidak diikuti oleh suasana di luar. Angin berdatangan dari segala penjuru dan semakin ribut. Dedaunan kering pun menjadi sasaran amukannya. Beberapa helai berserakan ke dalam melalui jendela. Ketika imam mulai bangkit dari sujud dan berdiri tegak memulai rakaat kedua, patahan ranting kering keras terpelanting. Meski kaget, tidak ada yang berani bergerak kecuali anak-anak dengan gerakan sikut menyikutnya dan kepala celingukan. Ranting itu jatuh tepat di belakang Ahmad, di tengah-tengah barisan para makmum saat surah Al-Fatihah dibaca dengan amat merdu, lengkap dengan tajwid yang fasih. Namun gemuruh di luar mengacaukan hikmatnya. Embusan udara meniup-niup sampai baju dan sarung berkibaran. Tubuh-tubuh rentak orang tua itu juga kena sasaran. Pada bacaan surat pendek sesudah Al-Fatihah, Ahmad membaca surat Al-Qari'ah, seolah ingin mencocokkan dengan suasana malam yang rusuh. Surah Al-Qari'ah bercerita tentang hari kiamat, hari di mana manusia digambarkan seperti sosok anai-anai atau serangga-serangga yang berterbangan tertiup angin kencang. Tepat ketika Ahmad membaca ayat keempat, dua buah jendela di sebelah kanan dekat pintu depan menghantamkan diri ke tembok. Setelah dipermainkan angin hingga berayun beberapa kali, anak-anak itu tidak bisa tidak ribut sekarang. Mereka panik dan ada yang berteriak histeris. Bapak-bapak sempat ragu untuk melanjutkan sholat, namun demi melihat Ahmad bergeming, mereka semakin merapatkan saf. Seolah belum merasa cukup hanya sampai di situ, angin kembali meniup dengan kasar, mendorong pintu samping dekat tempat wudhu. Suasana di samping itu adalah tempat paling gelap. Hanya ada sebuah lampu cemplik yang tergantung. Hentakan pada badan pintu kayu tadi berhasil memadamkan cahayanya. Anak-anak yang sudah kadung takut semakin ribut. Mata mereka meranggas memaksa melihat ke arah tergelap dari musola itu. Sekelebat kain putih berkibaran di sana. Hanya kain. Tetapi kain apa? Kain siapa? Sedangkan barisan sholat anak-anak perempuan ada di belakang. Tidak mungkin mukena mereka terbangkan. Oh ya, anak-anak perempuan itu bersama dua orang ibu-ibu sudah pindah ke dalam sejak rakaat pertama. Mereka berhimpitan dengan teman-temannya menjerit-jerit. Ibu-ibu masih melanjutkan sholat meski hati tidak tenang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Angin masih bertiup-tiup sampai gerakan salam terakhir. Ahmad tidak langsung berdiri, melainkan berzikir. Para makmum berkumpul jadi satu. Mereka beristighfar dan bertasbih, berusaha menenangkan diri. Beberapa menit kemudian Ahmad mulai resah. Angin belum mau pergi. Ia pun berdiri dan maju ke dekat pintu depan, lantas dengan lantang mengumandangkan azan. Ajaib, angin memang berhenti. Tepat setelah azan berhenti, tetapi sesudah itu, dep. Seluruh musola gelap gulita. Bukan hanya di musola, di seluruh kampung yang terjangkau pandangan mereka, titik-titik cahaya tidak bisa ditemukan. Mati lampunya, terdengar gumaman seseorang. Tanpa pemadaman listrik, kampung ini sudah sangat sunyi, apalagi gelap semua seperti ini. Orang tua yang ikut sholat berjamaah rumahnya tidak jauh dari sini dan mereka sudah siap pergi. Tapi anak-anak yang mengaji, terpaksa Ahmad harus mengantarnya. Mereka berjalan beriringan bergandengan. Ahmad menyeru kepada anak-anak muridnya untuk membaca surat-surat pendek yang sudah diajarkan olehnya. Satu persatu anak-anak itu telah masuk ke dalam rumahnya. Ahmad merasa lega setelah memastikan keselamatan mereka. Iya benar, seperti yang Pak Mahfud katakan, ia seorang guru yang sangat bertanggung jawab. Karena semua muridnya telah pulang, Ahmad pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Ia tidak membawa senter atau obor, hanya mengandalkan cahaya rembulan sebagai penerangan. Jalan begitu sepi, tidak diragukan lagi. Mungkin karena gemuruh angin tadi, mungkin juga karena listrik mati. Banyak kemungkinan-kemungkinan lain yang sangat mungkin terjadi. Mengingat kampung ini memang masih menyimpan potongan-potongan misteri. Ia hanya tinggal berjalan beberapa meter lagi, melewati 4 rumah, yakni rumah tetangganya dan rumah Sugeng.
Setelah mengabaikan sepi yang sedari tadi membuntuti, Ahmad pun sampai di muka pintu rumahnya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri membuka pintu sedikit dan melongok keluar. Mas, alhamdulillah, kenapa baru pulang? Dari mana saja? Ia membuka pintu lebih lebar setelah tahu suaminya yang datang. Ahmad memang pernah berpesan untuk tidak membuka sembarang pintu jika ada yang datang. Ayo masuk, nanti saja ngobrolnya di dalam. Ahmad menggiring istrinya. Suasana di dalam rumahnya begitu temaram. Sebuah damar cemplik tersulut apik di atas meja makan. Satu lagi digantung di dekat sumur. Ini mas, diminum dulu. Sri menyodorkan air teh pada suaminya. Alhamdulillah. Ahmad menerima dengan sukacita. Istrinya tahu benar ia kehausan. Mas habis mengantar anak-anak pulang. Kasihan mereka ketakutan. Di luar gelap, jalanan juga sepi. Ahmad menjawab pertanyaan Sri setelah meminum isi gelasnya. Sri menanggapi jawaban suaminya dengan sebuah tarikan nafas dalam, menandakan ia lega mengetahui yang sesungguhnya. Kau dengar gemuruh tadi? Ahmad mulai menanyakan keadaan istrinya. Tidak, di sini tenang. Tidak ada angin, tidak pula hujan. Makanya aku heran, kenapa ya listriknya padam? Ahmad sedikit bingung kenapa gemuruh yang sangat gaduh yang membuat seisi musola ribut tidak sampai ke rumahnya. Padahal jarak rumahnya ke musola dekat. Paling tidak, angin seperti itu bisa membuat ramai satu desa. Mas, kok malah bengong? Sri mengipaskan tangannya ke arah muka suaminya. Ia bisa melihat lelaki itu sedang berpikir. Pertanyaan suaminya juga membuatnya terusik. Di mana ada gemuruh, Mas? Apa di jalanan? Apa mungkin mau turun hujan? Sri menelisik. Di musola, tapi itu hanya angin. Aku khawatir padamu, takut atap di dapur jebol sebab anginnya datang kencang sekali. Sampai-sampai jendela dan pintu musola bertabrakan. Ya Allah, Mas, ada apa sebenarnya ini? Tidak ada apa-apa, hanya angin. Di kampung kita kan memang sedang musim angin barat, angin dari laut. Sri tidak menjawab. Apa yang dikatakan suaminya ada benarnya juga. Angin memang kerap datang pada malam-malam di desa. Mas sudah bicara dengan Pak Mahfud. Ahmad melanjutkan percakapan. Bicara apa, Mas? Sri tidak sepenuhnya mengerti. Bicara tentang masalah yang sedang kita hadapi. Ahmad melihat istrinya masih tidak paham. Masalah Raden Kertakesuma. Sambung Ahmad kemudian. Ia tidak mau melihat Sri tambah pusing. Mas dan Pak Mahfud sepakat akan pergi ke pesantren. Lusa kami akan berangkat. Terangnya lagi. Tapi kenapa harus ke pesantren, Mas? Sri mengernyitkan dahi. Karena masalah Raden Kertakesuma sangat serius. Pak Mahfud yang menyarankan untuk meminta pertolongan pada Kiai Hasan. Mas, kau tidak sedang bergantung pada manusia lain kan? Nada bicara Sri tiba-tiba jadi berat. Apa maksudmu? Ahmad tidak menyangka Sri akan bertanya seperti itu. Aku hanya tidak ingin Mas berharap pada selain Allah. Astagfirullah Sri, Mas tidak akan melakukannya. Terima kasih sudah mengingatkan. Ahmad mengelus tangan istrinya yang kasar. Tangan yang senantiasa mengurus keperluannya sebelum berangkat mengajar dan menyambut setiap kepulangannya dengan salim penuh takzim. Ia sangat sayang pada wanita di depannya. Sejenak ia lupa pada hal-hal ganjil berbau mistis yang kerap menghantuinya. Seperti tadi, misalnya. Tiba-tiba ia ingat lagi. Sepulang mengantarkan anak-anak muridnya, ia berjalan sendirian. Ia yakin hanya sendiri. Sampai pada satu kesempatan, ia mendengar langkah kaki. Langkah yang diseret, seperti langkah kaki istrinya. Seingatnya orang yang berjalan seperti itu adalah Sri. Sri mewarisi fisik ayah tertuanya. Wajahnya, rambut serta warna kulitnya. Tapi sikap dan gerak-geriknya diwarisi oleh mendiang ibu mertuanya, Nyai Darmo. Ahmad tidak berani menoleh. Ia yakin yang berjalan membuntutinya bukan manusia. Ada apa ini? Kok pagi-pagi sudah meriung di sini? Ahmad menghentikan laju sepedanya, menyapa kerumunan bapak-bapak yang berkumpul di tepi badan jalan, beberapa meter dari rumahnya. Oh, Nah Ahmad, kami sedang menikmati udara pagi, jawab seseorang dari mereka. Setelah Ahmad pamit, mereka mulai riuh lagi. Aku curiga. Kejadian semalam ada kaitannya dengan peristiwa buruk yang sering terjadi akhir-akhir ini. Benar, sesuatu yang buruk pasti akan menimpa desa kita lagi. Memangnya kau tidak lihat perilaku Ahmad tadi?
Barusan dia lewat dengan senyuman. Tidak terlihat sedikit pun kalau ia tegang dan ketakutan seperti kamu-kamu ini. Kau tidak ada di musola tadi malam, jadi bisa bicara seenaknya. Seandainya kau yang ada di sana sudah kencing di celana. Betul, anakku dan anak Kang Dasim sampai meriang. Mereka sama-sama diwerui setan. Siapa yang diwerui? Anakmu. Jadi sekarang anakmu sakit. Apa? Setan apa yang ia lihat? Tidak jelas. Anakku meracau terus, badannya panas. Ia hanya mengatakan kalau di musola ada setan dan ia tidak mau mengaji lagi. Astagfirullah. Sejurus kemudian mereka semua yang jumlahnya ada 5 orang terdiam. 2 orang sedang berbincang di kamar utama di kediaman Raden Kertakesuma. Kalau ada yang harus khawatir, itu aku, bukan kamu, Den. Seperti yang kau lihat, saat ini aku baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Tapi kamu. Kalimat Sigit menggantung. Iya, aku lupa. Kamu ini kan Sigit, bocah sakti mandraguna. Kau tidak pernah gentar melawan bahaya. Sumringah Raden dibuatnya. Pertemuan dengan sahabatnya selalu membawa binar kebahagiaan terpancar dari mata sang Raden yang menerawang jauh ke dalam kepingan masa lalunya. Ia sedang mengenang sesuatu. Kau ingat saat aku pulang dari kali, waktu aku jatuh dari pohon asam angker itu. Raden membuka serpihan kenangan masa kecilnya. Tentu aku ingat. Bagaimana aku bisa lupa? Kau menangis, mulutmu berdarah-darah karena tidak pandai memanjat. Sigit tertawa dengan senyuman khasnya. Raden pun ikut terhibur oleh ucapan teman karibnya. Ia tersenyum, awet sekali senyumnya. Matanya kembali meneropong jauh ke dalam, sampai akhirnya menemukan serpihan-serpihan lain. Aku iri padamu. Kau bisa keluyuran kemana yang kau mau, sedangkan aku selalu dikekang Romo. Makanya aku nekat kabur waktu itu, menyusulmu hingga ke sungai. Raden mengenang dengan baik masa-masa itu. Kau ini manusia tidak tahu bersyukur. Hidupmu sudah sempurna, masih saja ingin mengambil hidupku. Memangnya kau mau bertukar posisi denganku? Sigit mengukir senyum itu lagi. Sempurna itu hanya milik Tuhan, bukan? Raden berhenti mengambil jeda. Ya, milik Tuhan. Buktinya sekarang hidupku. Kata-kata selanjutnya seolah tersangkut di kerongkongan dan tertahan di ujung lidahnya. Raden Kertakesuma teringat perkataan Ahmad. Ahmad pernah mengatakan bahwa manusia tidak pernah setara dengan Tuhan. Bahkan bumi beserta isinya tidak bisa disandingkan dengannya. Siapa yang mengajarimu sampai pandai begini? Tanya Sigit. Pandai apa? Pandai ceramah, seperti cendekiawan. Raden tersenyum mendengarnya. Lalu ia menanggapi selorohan temannya. Seseorang, dia orang yang telah membantu menyembuhkanku. Dia juga sudah banyak membantu keluargaku. Kau tidak kenal, dia tinggal di Kulon, dekat kali. Apa hanya yang sembuh? Kakimu masih sakit kan? Raden berhenti bicara. Ia menyerap perkataan terakhir dari Sigit. Memang kakinya belum sembuh benar. Tetapi kata-kata Sigit terasa begitu mengganjal. Hatinya tidak nyaman. Padahal Sigit sudah ia anggap seperti saudara. Matanya menerobos lagi ke dalam ingatan dan menemukan satu lagi kepingan masa lalunya. Ia ingat saking dekatnya ia dengan Sigit. Romonya sampai memberikan hadiah yang sama persis untuk mereka berdua. Waktu itu Raden merayakan pesta syukuran atas khitanan dirinya. Ia diarak dan didandani bak putra mahkota kerajaan. Bajunya berkilau macam sisik ikan emas yang terbuat dari emas. Kepalanya dihias dan dipercantik dengan rupa-rupa hiasan. Makanan enak terlezat disediakan untuk memenuhi selera tamu-tamu undangan. Romonya sangat menyayangi anaknya. Itu sebabnya ia selalu menuruti apa maunya untuk memperlakukan Sigit dengan baik seperti anaknya juga. Waktu itu Sigit ikut diarak dan disunat sesuai dengan permintaannya. Romo, Rindayu muncul di depan pintu kamar, membuat Raden tersadar dari nostalgia masa kecilnya. Masukkan aku, kemari, mendekatlah. Raden mengulurkan tangannya dan membukanya lebar, bersiap memeluk putri kesayangannya. Romo, aku ingin tidur di kamar dengan Romo, boleh kan? Rindayu mendongak menyembulkan kepalanya yang tenggelam dalam dekapan sang ayah. Manik cantiknya menatap Romonya penuh iba. Tentu boleh. Raden Kertakesuma mengecup kening Rindayu lama dan mesra. Sigit menyaksikan pemandangan itu sejak tadi. Ia memandang dengan husu sampai tidak sadar dirinya juga tengah jadi bahan perhatian.
Ajeng Kamarati memergokinya. Ia pun segera meminta izin keluar kamar dan memberi ruang bagi keluarga kecil itu untuk berkumpul. Keluarga yang baru saja kehilangan satu anggota keluarga lainnya. Mereka sedang berusaha menyusun puing-puing yang hancur berantakan menjadi mozaik segitiga. Ya, mereka hanya tinggal bertiga. Seperti sebuah segitiga, mereka harus utuh agar kaki-kakinya bisa berdiri tegak dan ujungnya meruncing kuat. Mozaik itu masih akan butuh beberapa puing lagi untuk tampil sempurna. Menunggu sampai pilar utama bisa kembali memimpin keluarga, mereka harus bersabar dan berusaha agar Raden Kertakesuma bisa sembuh total. Raden, Raden. Raden Kertakesuma berlarian, membuat seseorang berusaha mengejarnya di belakang. Raden. Suara itu terus terdengar diiringi gelak tawa. Entah kenapa Raden Kertakesuma begitu riang mendengar namanya disebut-sebut dan tubuhnya bergerak lincah menghindari kejaran orang itu. Raden. Lagi-lagi namanya dipanggil. Mendengarnya membuat hatinya senang. Ia senyum-senyum sendirian. Raden Kertakesuma berjalan menuju sebuah jendela besar. Ia bersembunyi di sana, di balik tirainya, sambil terus menahan tawa bahagia. Raden mengambil nafas dan menahannya kuat-kuat agar tidak kedengeran. Ia sedang bersembunyi dari kejaran seseorang, makanya ia berbuat demikian. Namun tawa itu meledak juga. Tepat saat tempat persembunyiannya terbongkar, ia berusaha mencegah agar tidak tertangkap. Tapi seseorang yang dari tadi memanggil namanya berhasil. Seorang anak lelaki berhasil menemukan tempat persembunyiannya, lalu mereka tertawa bersama dan tampak bahagia. Anak lelaki itu mengenakan sebuah kalung bertahtakan emas dengan gambar burung dara tercetak pada bandulnya. Kalung itu berkilauan menyilaukan mata. Silau sekali sampai-sampai matanya jadi sakit. Pergi, cepat pergi dari sini. Ada orang lain yang datang dan tanpa ampun langsung mengusir anak lelaki itu. Anak lelaki yang bersama dengannya. Orang itu menarik kasar tangannya dan menyeretnya keluar. Raden masih memegangi matanya yang sakit dan berair. Ia menangis, entah karena sakit akibat silau atau sedih karena anak lelaki itu. Bangun-bangun matanya basah. Ia masih belum sadar kalau yang dialaminya hanya mimpi. Dadanya sesak menahan tangis. Setelah sepenuhnya sadar, barulah ia kebingungan. Untuk apa ia bersedih? Tapi potongan mimpi itu begitu nyata, seolah ia pernah mengalaminya. Tangannya memegangi pipi dan merambat naik ke atas. Betul, matanya basah. Ia semakin berduka atas mimpinya. Desa Paciran, Lamongan, Jawa Timur, berada 40 km ke arah barat laut dari Surabaya, di pantai utara Pulau Jawa dan 3 km arah timur dari kota Tuban, serta 30 km utara dari kota Lamongan. Terdapat satu pondok pesantren. Jika ditempuh dengan bis memakan waktu 2 hari 2 malam dari Kampung Ahmad yang ada di Jawa Tengah. Akan tetapi, Pak Mahfud memilih menggunakan jasa kereta api untuk sampai lebih cepat. Hari ini rencananya Ahmad dan Pak Mahfud akan berangkat menuju ke pesantren. Semua perlengkapan sudah dipersiapkan matang-matang. Dari rumah, Ahmad naik sepeda ke rumah Pak Mahfud. Lalu keduanya menumpang cikar atau dokar yang melintas menuju pasar. Dokar-dokar ini lewat untuk menjemput ibu-ibu yang hendak ke pasar. Di desa Pak Mahfud, cikar mudah ditemukan sampai kau bisa memanggilnya dari dalam rumah. Karena desa Pak Mahfud lebih dekat dengan jalanan yang diaspal. Baik Pak Mahfud maupun Ahmad sudah lama tidak berkunjung ke pesantren. Ada rasa rindu yang menggelegak ditimpa rasa khawatir dan cemas. Tujuan mereka jelas, bukan sekedar silaturahmi atau kunjungan mengaji. Mereka ke sana untuk meminta saran, meminta pertolongan. Ahmad memang tidak dekat, bahkan tidak pernah belajar langsung dengan Kiai Hasan. Murid-murid yang beruntung mendapat ilmu dari Pak Kiai adalah murid-murid tingkat akhir, yakni 1 tingkat di atas dirinya. Waktu itu, Ahmad terpaksa mundur ketika dirinya akan naik tingkatan. Pertama tentu karena urusan biaya. Kedua dan seterusnya memang selalu karena itu. Pada masa itu ekonomi keluarganya tidak bagus. Ia mungkin bisa meminta keringanan pada pengurus pondok untuk melanjutkan 1 tingkat lagi. Tetapi nasib kedua orang tuanya yang sudah sakit-sakitan memadamkan semangat belajarnya, namun mengorbankan semangat yang lain. Semangat berbakti dan mengerjakan perbuatan yang paling Allah cintai, yakni memuliakan orang tua dan menyenangkan hatinya. Meski pada kenyataannya
hati orang tua manapun pasti tidak akan senang melihat anaknya putus belajar. Pak Mahfud lebih lama belajar di pesantren. Beliau mencapai tingkatan paling atas dan langsung dididik oleh sang kiai. Bahkan sempat juga Pak Mahfud berguru pada bapaknya Kiai Hasan, walaupun hanya sebentar. Tidak lama setelah Pak Mahfud naik tingkatan pada tingkat teratas, tonggak kepemimpinan pesantren diserahkan kepada anak pertama dari pimpinan pondok, yakni Kiai Hasan Azhari. "Mas pergi dulu, kau jaga diri baik-baik," pesan Ahmad sangat menyentuh hati istrinya, membuat bulir-bulir basah menetes deras dari pelupuk matanya. Sri selalu begini. Setidaknya akhir-akhir ini, ia merasa takut kalau Ahmad akan pergi jauh dan tidak akan kembali. Sri mulai menghitung tiap detik keberangkatan suaminya. Waktu terasa sangat lambat. Ingin rasanya ia menikam detik-detik itu dengan sebilah belati sehingga waktu yang menjenuhkan bungkam. Tetapi ia tidak bisa melakukannya sendiri. Juga tidak dengan berdiam diri saja. Maka ia pun memutuskan untuk pergi keluar, menemui saudaranya dan bermain-main bersama keponakannya yang lucu. Sampai sang waktu menyerah, lalu akhirnya mempercepat lajunya agar ia bisa segera melewati kesepian yang belum apa-apa dirasa hampir-hampir membunuhnya. Sepertinya ia lupa tentang pelajaran cinta pada makhluk yang pernah Ahmad ajarkan. Jangan benci pada makhluk, juga jangan cinta pada makhluk secara berlebihan, sebab Allah tidak suka. Begitu bunyi nasihat Ahmad pada suatu malam menjelang tidur. Di tempat lain, sayup-sayup suara itu terdengar lagi. Suara anak kecil memanggil namanya. Mereka bermain berkejaran. Suaranya merdu membelai ingatan. Ia kenal tapi lupa siapa. "Raden, Raden!" Suara itu diiringi gelak yang terdengar renyah. Di dalam mimpinya, Raden selalu riang. Apa mungkin mimpinya ini wujud dari rindunya yang terpendam? Tapi rindu pada siapa? Setiap kali bangun matanya selalu basah. Begitu juga hatinya. Ia tidak mengira akan mengalami mimpi serupa 2 kali. Jika ini hanya kembang tidur, ia berharap kembangnya segera layu dan mati, supaya tidak datang lagi dan mengusik hati. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Pak Mahfud dan Ahmad memasuki sebuah ruangan. Di dalamnya sudah berdiri 2 orang lelaki. Satu berjubah putih dengan kepala diikat sorban. Di sebelahnya laki-laki memakai pakaian muslim dan sarung warna senada, putih. "Silakan masuk. Duduk, silakan." Laki-laki berpakaian muslim dan sarung putih mempersilahkan. Mereka menuju ke sebuah ruangan yang di dalamnya terhampar tikar berukuran besar. Kemudian dengan sendirinya mereka berempat bergantian berjabat tangan. "Alhamdulillah, Allah masih memberi kita umur panjang untuk bisa menyambung dan mempererat ukhuwah." Salah satu dari 2 orang berpakaian putih yang mengenakan sorban mencairkan suasana. "Alhamdulillah Pak Kiai." Pak Mahfud menanggapi dengan sopan. Rupanya lelaki bersorban itu adalah Kiai Hasan. Satu lagi yang berdiri memakai sarung adalah orang kepercayaan beliau, yakni anak sulungnya, Ustadz Umar. Diperkirakan usianya sama dengan Ahmad. Ustadz Umar memang jarang terlihat sewaktu Ahmad masih menjadi santri di sini, sebab beliau pergi menimba ilmu di negeri para nabi, di Saudi. Kepulangannya digadang-gadang telah disiapkan untuk menggantikan posisi ayahandanya, meneruskan kepemimpinan di pondok pesantren. "Umar, kenalkan, ini Pak Mahfud. Beliau santri terpintar di zamannya dan pernah menjabat sebagai pengajar di sini." Kiai Hasan melalui percakapannya. "Alhamdulillah, Allah berkenan memberikan saya kesempatan untuk berjumpa dengan Bapak." Ustadz Umar sangat santun, mewarisi sifat pendahulunya. "Yang ini, apa kau tidak mau memperkenalkan pada kami?" Pak Kiai menoleh kepada Ahmad dan membeberkan senyum terhangat yang ia punya. Ia membuka diri kepada siapapun tidak terkecuali bagi orang yang ia tidak kenal sebelumnya. "Oh, ini murid saya sewaktu mengajar di sini Pak Kiai, dan sekarang ikut mengajar di sekolah madrasah bersama saya." Pak Mahfud menepuk pundak Ahmad. "Muridmu? Berarti dia juga santri di sini?" tanya Kiai Hasan. Tangan sang Kiai mengelus jenggot putihnya yang tebal. "Benar Pak Kiai," jawab Pak Mahfud. Kau masuk tingkatan berapa nak?" tanya Kiai Hasan. "Saya tidak lulus sampai tingkatan akhir Pak Kiai." Ahmad mengangkat kepalanya tapi kemudian tertunduk lagi. "Tidak apa-apa nak,
Belajar tidak harus masuk pesantren, tidak harus pergi ke luar negeri. Yang harus kau perhatikan adalah guru. Belajar itu harus dengan guru, dan guru harus yang benar-benar paham dan berjalan di jalan yang benar. Hibur Kiai Hasan seolah mengerti ketidakberdayaan Ahmad. Mendengarnya, wajah Ahmad bertabur sinar yang terang cemerlang. Ternyata pikirannya selama ini salah. Ia berpikir Kiai Hasan adalah orang yang garang. Bukan tanpa alasan Ahmad berpikiran seperti itu. Pada waktu ia masuk tingkatan pertama, ia menyaksikan sendiri sang kiai sedang menghukum seorang santri. Santri itu diperintahkan ngangsu atau mengambil air untuk mengisi kolam kamar mandi. Ia ingat kolamnya cukup besar, cukup untuk mandi orang satu pondok. Santri itu terlihat bolak-balik ke sumur timba dengan menenteng ember berisi air. Aku mengerti kesusahanmu, nak. Jangankan dirimu atau temanmu yang masih awam, Rasulullah sendiri pernah terkena sihir oleh dukun yang bersekutu dengan jin. Itulah mengapa Allah turunkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Kiai Hasan mengelus jenggotnya yang memutih. Beliau mendapatkan pemahaman sesudah menyimak penuturan Pak Mahfud dengan teliti. Ahmad menekuri lantai yang tertutup tikar. Ia mendengarkan baik-baik perkataan yang keluar dari mulut Pak Kiai. Kau hanya perlu lakukan satu hal, bertawakal dan memohon hanya kepada Allah. Itu kuncinya. Kiai Hasan memantapkan tiap kalimat-kalimat yang ia sampaikan. Tujuannya supaya Ahmad sepenuhnya yakin akan kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, ada baiknya kita istirahat dulu untuk bersiap sholat maghrib. Bagaimana, Pak? Tanya Ustadz Umar meminta persetujuan. Baiklah, nak. Tolong kau antarkan dulu Ahmad ke kamar. Bapak mau bicara dengan Pak Mahfud. Kiai Hasan memerintahkan anaknya untuk membawa Ahmad ke kamar dan beristirahat. Setelah punggung Ahmad dan Ustadz Umar lesap di ujung pintu, Kiai Hasan mulai menyampaikan sesuatu pada Pak Mahfud. Cukup lama percakapan yang melibatkan dua orang tua alim yang matang ilmu agamanya itu, sampai Ahmad dan Ustadz Umar tiba di depan pintu kamar. Silakan, beristirahatlah dulu. Sehabis menempuh perjalanan jauh, kau pasti lelah. Penampilan Ustadz Umar yang tinggi besar rupanya bertolak belakang dengan sikapnya yang lemah lembut. Terima kasih, Ustadz. Ahmad merasa tenang meski ada sekelumit pikiran serta beban-beban. Paling tidak ia sudah bertemu Kiai Hasan. Ia kembali memupuk harapan untuk kesembuhan Raden Kertakesuma. Dan dari lubuk hatinya yang terdalam, sesungguhnya ia sangat menginginkan pelaku pembunuhan ibu mertuanya tertangkap. Kabarnya selain mengajar di madrasah, kau juga mengajari anak-anak kampung mengaji. Benar demikian? Benar, Ustadz. Masya Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepadamu dan keluargamu. Amin. Alhamdulillah, terima kasih, Ustadz. Dua orang lelaki tampak sebaya, berirama, meliuk di antara dinding-dinding kelas. Sesekali keduanya menoleh ke balik tembok dari sebuah pintu atau kaca jendela. Di dalamnya berkumpul para penerus generasi yang kelak. Sedikit banyak harus mendulang tugas, melanjutkan perjuangan mereka. Sebagaimana kita tahu, menyerahkan diri untuk berjuang di jalan Allah itu pahit. Hanya segelintir orang saja yang mau melakukan, dan itu tidak mudah. Ustadz Umar mengarahkan pandangan lurus ke depan, ke tanah lapang di ujung bangunan yang merupakan kelas terakhir. Beberapa meter lagi mereka sampai di sana. Ahmad menatap nanar pada udara yang melintas. Udara pagi hari memang serasa segumpal makanan sehat yang dibutuhkan jiwa. Tetapi Ahmad tidak menyangka rasanya jadi sangat lain di sekitar sini. Ia menghirupnya dalam-dalam sebelum akhirnya melihat ke arah lawan bicaranya Ustadz Umar. Ia sadar apa yang dilakukannya sulit memang. Hingga saat ini ia belum bisa mengubah kebiasaan orang-orang untuk menyembah pohon, meninggalkan tradisi meminta pada benda-benda pusaka, dan masih banyak lagi yang belum berhasil dikerjakan. Kedua lelaki soleh itu beriringan menapaki hamparan tanah yang menjadi bagian dari pesantren. Tanah lapang yang biasa dipakai para santri untuk sekedar berlatih kebugaran, bela diri, atau bermain bola kaki. Tempat yang sama yang dulu Ahmad dan teman-teman santrinya gunakan untuk bercocok tanam. Dan ia selalu antusias meski tangannya tidak pernah cocok dengan tanaman. Tanah seolah menolak mentah-mentah apa yang Ahmad jejalkan ke dalamnya. Ahmad lebih suka menimba air atau membawa berkarung-karung rumput untuk pakan ternak.
Ia lepas semua kesenangannya di padang hijau dekat sawah petani di sekitar pesantren. Kesenangannya yang lain selain mengaji dan menghafal hadis, antusias memang ibarat keinginan semata, bukan sebuah kebutuhan. Nyatanya, Ahmad tidak butuh bercocok tanam, ia butuh kambing untuk jadi bermanfaat dan butuh ember berisi air untuk jadi kuat. Cocok tanam hanya membuatnya pusing dan merasa gagal dalam hidupnya. Meski sebenarnya tidak ada kaitan antara keduanya. Ia tidak pandai menanam padi, tapi ia telah menebar bibit kebaikan melalui mengajar. Bukankah nantinya ia akan merasakan panen juga kan? Panen kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Tempat ini masih sama, ya, seperti tahun-tahun pertama saya masuk. Yang berbeda hanya warna tembok dan pagarnya. Ahmad memandangi sebuah masjid di sudut pesantren. Pesan Bapak, untuk tidak mengubah satupun letak bangunan dan fungsinya, kami hanya boleh menambahi warna atau memperbaiki atap dan lantainya atau dindingnya yang keropos. Ustadz Umar ikut mengedarkan pandangan ke sekelilingnya seolah menikmati hasil kerjanya. Pesantren memang sudah pernah mengalami perbaikan pada beberapa bangunan, tetapi tidak mengubah tatanannya. Masjid tetap di sudut. Pondok tidur ada di dekat sumur dan hamparan luas tanah tadi tidak pernah terusik. Tetap kosong dan sesekali menghijau bila ada yang menanami kacang panjang atau singkong. Itu daun bidara, kau sudah tahu khasiatnya kan? Tanya Ustadz Umar sembari menunjuk menggunakan jari telunjuk. Iya Ustadz, saya pernah dengar Ustadz. Ahmad menjawab sembari mengingat khasiat daun itu. Ya Allah, bagaimana saya bisa lupa? Daun ini kan bisa mengobati orang yang terkena sihir. Ahmad menyentak dirinya sendiri. Daun bidara adalah penawar bagi orang yang terkena sihir, sebab bisa menjadi racun bagi setan yang bersarang di dalam tubuh manusia. Kau harus menanamnya di rumah-rumah, di halaman masjid, di kebun, itu sunnah. Ustadz Umar menepuk pundak Ahmad, seolah menawarkan setangkai harapan pada diri yang mendekati putus asa. Laki-laki berpeci hitam itu benar-benar telah berhasil menumbuhkan semangatnya. Di tempat ini, hamparan demi hamparan seolah dipupuk dan disemai. Ahmad sadar, meski bukanlah obat utama dari penyakit sihir, daun bidara cukup ampuh untuk penawar dan pereda. Malam ini dan 2 malam lagi, Bapak ada acara di pondok milik teman dekatnya. Beliau akan mengisi pengajian bagi para santri tingkatan akhir. Baru setelah urusan di sana selesai, kami akan berkunjung ke tempatmu. Terima kasih Ustadz. Mari kita ke masjid. Dua buah senyum saling bertautan. Senyum Ustadz Umar yang lembut dan senyum Ahmad yang tulus. Bapak yakin tidak mau diantar? Ustadz Umar menanyakan hal yang sama. Ini kali kedua. Kamu itu kenapa? Bapak sudah sering ke tempat Kiai Abdullah. Pesantrennya itu sudah Bapak hafal sejak kau masih bayi. Kiai Hasan mengemasi diri dan bersiap menuju latar. Maaf Pak Kiai, bukan maksud ikut campur. Tetapi apa yang dikatakan Nak Umar ada benarnya. Kiai lebih aman jika didampingi. Pak Mahfud ikut membujuk sang Kiai. Kalau kalian khawatir karena aku akan pergi ke sana sendiri, kalian tidak perlu melakukannya. Percayalah, aku selalu mengajak Allah bersamaku. Dengan berat hati, Ustadz Umar dan Pak Mahfud melepas keberangkatan Kiai Hasan. Ini malam terakhir ia mengisi pengajian di pesantren binaan Kiai Abdullah, teman sejawat dan teman belajar ketika masih muda belia. Mereka bahkan masih bersahabat sampai usia senja. Usia Kiai Hasan sendiri mendekati 70, tetapi orang melihatnya seperti laki-laki berusia 50 tahunan. Badannya tinggi besar macam Ustadz Umar, raut wajahnya segar, bak air wudhu dari padasan atau gentong. Ia benar-benar berangkat sendiri menggunakan Vespa kesayangan. Vespa sendiri adalah jenis skuter, tapi kebiasaan orang kampung menyebut mereknya saja ketimbang jenis kendaraannya. Biasanya Kiai Hasan berangkat bersama seorang muridnya, tapi kali ini muridnya berhalangan karena harus beristirahat akibat demam. Kiai Hasan tidak mau Umar ikut sebab anaknya itu ditugaskan untuk menemani tamunya. Selain Pak Mahfud dan Ahmad, pesantren mereka kedatangan satu rombongan tamu dari jauh. Mereka para orang tua yang hendak menjenguk anak-anaknya. Pesantren asuhan Kiai Abdullah terletak di kecamatan yang berbeda. 30 menit ditempuh dengan Vespa sampai. Seperti jalanan di pedesaan pada umumnya, Kiai Hasan harus melewati sawah, ladang, perkampungan, dan sebuah pemakaman umum.
Kiai Hasan merampungkan tugasnya memberi tambahan ilmu untuk menyempurnakan santri tingkat akhir. Malam ini, para santri itu akan menamatkan tugas akhirnya. Sebelum kelulusan, Kiai Hasan memberi dorongan dan masukan serta beberapa bekal bagi mereka yang hendak mengabdikan diri di jalan agama. Bekal yang sangat diperlukan untuk mengemban tugas mengajar selepas menuntut ilmu. Lulus dari pondok bukan berarti kita orang yang berilmu atau orang pintar. Kita hanya diberi hidayah untuk mengenal Allah lebih baik dari sebelumnya. Patutlah jika kita masih harus terus belajar dan mempertebal keimanan dengan mengajak saudara-saudara kita ikut belajar. Karena kita sudah merasakan sendiri manfaatnya, bagaimana rasanya, tentramnya, indahnya saat hati dan jiwa tulus menyembah padanya. Begitu bunyi tausiah Kiai Hasan di akhir-akhir ceramahnya. Pukul 9:30 malam Kiai Hasan pamit. Sahabatnya mengantar sampai ke ujung paling depan pesantren. Lelaki tua itu menatap dan membujuk temannya agar menginap barang semalam. Tapi Kiai Hasan keras kemauannya. Ia dengan halus mempertegas kalau dirinya baik-baik saja. Namun Kiai Abdullah bukan sembarang teman. Beliau mengutus satu murid kepercayaannya untuk memastikan keselamatan Kiai Hasan. Aku tidak mau kau menolak. Jika kau tidak mau diantar, biar muridku mengawal di belakang. Suara Kiai Abdullah terdengar parau di telinga Kiai Hasan. Agaknya lelaki itu menahan luapan kemarahan dan kekhawatiran karena sejak tadi temannya tidak mau mengabulkan dan mengiyakan tawarannya. Baiklah, jika kau yang memaksa, aku selalu tidak punya pilihan, ujar Kiai Hasan disertai sebuah gelengan dan senyuman. Mendengarnya wajah Kiai Abdullah seketika berubah menjadi cerah. Ditambah sinar lampu petromak yang menggantung di dinding dekat pintu gerbang mengenai bagian muka. Padahal sejak tadi ia telah berdiri di sana, tapi bahkan sinar lampu itu pun tidak sanggup menyamarkan kegundahan hati seorang sahabat. Mereka benar-benar sepasang sahabat yang saling mengerti dan saling menghargai. Kiai Hasan pamit, diikuti seorang pemuda, murid Kiai Abdullah. Murid yang diutus itu juga berkendara menggunakan Vespa. Kiai Hasan dipersilakan memimpin di depan, sementara sang murid mengikuti dan mengawalnya. Tetapi baru sekitar 10 meter, kendaraan milik murid Kiai Abdullah mogok. Kiai Hasan menghentikan Vespanya dan menghampiri. Maaf Pak Kiai, mesinnya tiba-tiba mati, tidak bisa di starter. Murid yang baik hati itu meminta maaf dalam keadaan jongkok sembari memperbaiki kendaraannya. Apa kau bisa menuntunnya sampai ke pondokmu? Bisa Pak Kiai, ini belum jauh. Kalau begitu kau pulanglah, kembali ke pondok dan katakan yang sebenarnya pada Kiai Abdullah. Tapi Pak Kiai, bagaimana? Tanya pemuda itu dengan wajah menggambarkan kepanikan dan perasaan bersalah. Kau tidak perlu khawatir, insya Allah aku baik-baik saja. Allah bersertaku, aku berlindung kepadanya. Jawaban Kiai Hasan menorehkan keyakinan yang mendalam. Jawaban yang dalam, sedalam ilmu dan pemikirannya, serta keyakinannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak pemuda itu terdiam sebelum akhirnya menjawab dan mengalah. Baik Pak Kiai, saya mohon maaf tidak bisa mengantar Pak Kiai. Raut wajahnya masih sama, asam, sedikit ketakutan dan tentu saja merasa bersalah. Dipandanginya punggung Kiai Hasan sampai ia puas, meski batinnya merasa ada sesuatu yang kurang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.